panggilan ini kini direkam. Gambar terlihat ya, Kak? Terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Baiklah kakak-kakak, saya akan mulai pembelajaran kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua ya kakak-kakak, salam dan bahagia. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam rangka mengikuti kegiatan pembelajaran. Insya Allah ini juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang baik dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah akan bernilai pahala gitu. Selalu berpikir positif aja, Kak. Oke, kakak-kakak yang saya banggakan, kita bertemu lagi di Tatap Maya kali ini. Fokusnya tidak ke materi modul, tapi mempersiapkan diri dalam kegiatan aksi nyata. Sebelum saya memulai kegiatan ini, sebentar ya. Halo Mbak. Gimana Mbak? Oke, maaf kakak-kakak, ada Mbak ngubungin. Malam ini siapa yang mau memimpin doa kira-kira nih Kak Apri? Coba Kak Apri yang nunjuk ini kan sebagai komandan kita ini. Siapa Kak Apri yang memimpin doa Kak Apri? Kak Astomo ini, Pak. Oh, Kak Astomo. Baiklah, dipersilakan Kak Astomo. Oke, terima kasih. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak. Oke, sudah sehat Kak Astomo? Kayaknya kemarin mengeluh. Insya Allah. Oke, alhamdulillah kalau udah sehat ya. Oke, kakak-kakak kita diminta belajar ke sosial emosional. Kakak-kakak, ayo sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita, Kak. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Percayalah bahwa setiap hal baik
yang kita lakukan itu akan selalu menghadirkan kebajikan dan selalu menjadi bekal baik untuk kehidupan kita kelak. Oke, kakak-kakak, sama seperti biasa kita ada kesepakatan bersama ya kak. Semoga ini bisa kita lewati, tidak ada kendala secara teknis, sehingga kita bisa dipermudah dalam melaksanakan kegiatan malam ini. Oke, kegiatan kita malam ini kak, merefleksikan koneksi antar materi, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Waduh. Ini aksi nyata kak, habis ini kita ada waktu panjang kak, sekitar 10 harian kak. Jadi kakak-kakak dikasih waktu sekitar 10 harian lah untuk melakukan aksi nyata. Oke, agenda kita sesi ini yang pertama refleksi kak. Koneksi antar materi selama lebih kurang 30 menit. Kemudian kita nanti akan ngebahas tugas-tugasnya, tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa itu penjadwalan. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga penutup. Itu kak, ini agenda kita malam ini. Nah, kaitan malam ini adalah kaitan tentang penugasan. Jadi saya minta kita sama-sama fokus agar nanti bisa saling memahami ya kak mengenai penugasan. Oke kak, sebelum masuk ke materi yang diagendakan, kita pertama adalah merefleksi kak kegiatan yang sudah kita lewati di modul 1 dan modul 2. Oke, kakak-kakak, saya mau tanya nih kak. Ini kita sharing aja ya kak. Sejauh apa nih kak pemahaman kakak-kakak mengenai terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ayo kak, kita membuka pikiran kita kak. Ayo, sejauh mana kak pemahaman kakak-kakak? Siapa yang mau sharing tentang ini kak? Ayo kak. Apakah ya belum jauh, sama aja kayak kemarin gitu kan? Atau sudah ada penambahan pemahaman gitu keterkaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif kak? Gimana kak? Silakan kak Apri. Ya, izin menjawab Kak Bram. Silakan kak. Ya, setelah kita melakukan selama perjalanan kita mengikuti pelatihan PKG PJOK ini, setelah saya mempelajari modul 1 sampai 2, ya alhamdulillah banyak yang saya dapatkan, mulai dari cara membuat pembelajaran itu menjadi efektif, menjadi menyenangkan. Ya, itu alhamdulillah kita sudah terbuka, sudah mulai terbuka seperti apa. Mungkin selama ini kan ya dulu waktu PPG tahun 2017 ya kita sudah belajar tentang pembelajaran PAIKEM ya, pembelajaran efektif, kreatif dan inovatif dan menyenangkan pernah. Cuman kan kalau di PPG itu karena waktunya hanya sebentar ya, kemudian kita bertemu dengan dosen dosen pengajar itu kita banyak di dalam ruangan. Artinya materi-materi yang disampaikan juga nggak terlalu sedetail sekarang ya. Kalau yang saya pelajari di kegiatan kita ini kan banyak sekali materi-materi. Artinya
mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, inklusif, terus kemudian pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Untuk di kegiatan kita ini banyak sekali Kak yang kita dapatkan. Kemudian mendongkrak artinya yang kemarin kita lama tidur itu kayak seolah-olah kita itu terbangun kembali gitu loh dengan adanya kegiatan ini Kak. Apalagi kemarin ya dengan adanya kegiatan SEM yang kita lakukan, artinya angen-angen itu kayak kita bangun dari mimpi, kita terbuka kembali. Oh ya, artinya oh seperti ini toh. Akhirnya ya sempat begitu pulang dari sana, dari kegiatan waktu seminggu yang lalu itu, kita mencoba dengan anak-anak lah, ya sedikit-sedikit menerapkan lah. Artinya mungkin nggak sedetail apa yang kita pelajari, tapi setidaknya kita sudah mulai menerapkan ke anak-anak. Ya alhamdulillah, anak sangat antusias dan semangatnya luar biasa gitu loh. Bahkan saya malah kadang gimana ya, memang tujuan dari PJOK itu kan gimana caranya membuat pembelajaran itu anak menjadi kreatif, aktif dan menyenangkan, dan kemudian anak yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Kalau sekarang ya namanya anak SD ditambah dengan pengetahuan yang kita dapat, mereka tambah yang tadinya semangat sekarang tambah luar biasa semangat gitu loh. Oke. Itu Kak yang kita dapatkan Kak. Terima kasih Kak. Jadi itu sudah mendukung belum Kak? Kalau kita tambahin dengan pertanyaan sebelahnya ini, apakah sudah mendukung dengan paradigma berpikir kita tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah sudah nyambung belum dengan berpusat pada peserta didik Kak? Yang dirasain, yang diceritain barusan? Walaupun mungkin ya namanya kita manusia ada kekurangan, alhamdulillah sudah mendukung Kak. Ya, sudah banyak lah, artinya kita sudah merubah pandangan paradigma kita terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak. Itu. Jadi ada sudah mulai kayak ada connect lah. Udah mulai connect gitu ya Kak. Ya, oke Kak. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi kita belum tahu ini apa gitu kan Kak. Ya mungkin kalau yang dulu-dulu kita itu ngajar mungkin ya memang kita arahnya sih ke sana, cuman kan dalam penerapannya kadang kita lebih cenderung ke pengajaran sistem komando kan, seperti itu kan. Nah, sedangkan gaya mengajar ada banyak ya Kak. Nah, oke. Gaya mengajar banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu kan. Iya. Bahkan sebenarnya sepertinya malah memudahkan kita ya beberapa gaya mengajar itu gitu kan Kak ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih Kak Apri. Oke Kak, terima kasih Kak, sama-sama Kak. Oke, ini Kak, ada 2 pertanyaan ini. Ini siapa yang bisa bantu jawab ini Kak? Pemahaman terkait strategi mengajar. Ayo Kak, kita recall kembali Kak apa yang sudah kita lewati gitu kan. Nah, kalau berbicara strategi mengajar ini kemarin di kegiatan kita tatap muka ya Kak. Ayo Kak. Mungkin masih diingat-ingat, ayo. Siapa yang mau mengingat-ingat? Ayo Kak. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang lupa, ada yang pleng, total lupa gitu kan. Ayo Kak. Yang diingat apa deh? Boleh. Kemarin kan kita sudah buat di mind map. Apa strategi mengajar. Ayo, kita kemarin juga di Quizlet itu Kak. Ingat nggak Kak? Yang nggak rampung-rampung itu loh Kak. Nah itu strategi mengajar. Di dalamnya ada apa? Strategi mengajar itu ada apa? Yang kita praktik. Ayo, siapa yang mau memberi
gambaran, ingatan, merecall kembali Kak. Ayo. Woi, Kak Anang udah dateng ini ternyata. Tadi dicariin sama Kak Sigit, Kak Anang. Katanya ini dulur lanang kok nggak muncul gitu katanya. Kak Anang ini gimana? Aduh, lagi capek ini badan semua. Waduh, habis ngapain nih Kak? Weh, wis barang-barang latihan, lah, apalah banyak kegiatan. Kalau saya lihat pertanyaan ini masih ingat nggak Kak? Sejauh Strategi apa mengajar ini Kak Anang? strategi mengajar? Itu kemarin yang kita pakai Quizlet, terus kemudian Ya, permainan bola basket itu, bola-bolaan itu, jigsaw. Ayo Kak, apa yang diingat sedikit aja, gak usah banyak-banyak. ya pemahaman saya terhadap mengajar kemarin tuh ya apa ya, yang jadinya sebelum kita tatap maya, setelah itu kita melakukan tatap muka. Nah, setelah tatap muka disitulah baru kita belajar seperti apa sih sebenarnya kita strategi dalam pembelajaran. Selama ini kan kita cuman apa ya, sebenarnya benar kata Pak Arif tadi, Pak Apri ya, Pak Apri. ya Kak Apri, ya benar. Selama ini kita cuman ngasih gaya belajar komando, tetapi ternyata setelah kita mempelajari, ternyata banyak gaya belajar yang harus kita terapkan. Nah, dari situlah kita akhirnya memahami dan kita mempraktekkan ke anak didik kita. Ya, kemarin juga saya ya sedikit-sedikit mencoba ke anak didik saya di tingkat SMK. Ternyata ya alhamdulillah anak juga merasa senang, terus efektif dalam pembelajarannya, terus aspek-aspeknya juga. Jadi anak itu lebih inilah kondusif, lebih kondusif lagi gitu. Apalagi untuk kemarin saya ya cuman nyuplek aja sih. Kemarin belum penerapan kayak seperti model pembelajaran SEM lah Kak, yang kita terapkan kemarin. Ya. Nah itu sudah agak sedikit saya praktekkan ke anak, tapi belum semua sesuai. Ini harus ini enggak. Ya cuman ini sedikit gitu. Ternyata setelah saya arahkan ke anak, kita praktekkan ke anak, anak malah lebih senang. Anak malah ada yang berbicara, Pak, kok baru kali ini Pak cara mengajarnya seperti ini menyenangkan loh Pak. Perasaan waktu itu begitu cepat. Nah, ternyata dari sisi seperti itu ada dampaknya gitu loh. Iya, oke, maaf. Jadi merasa ada apa ya Kak? Iya, ada perubahan dalam tata cara kita mengajar. Terus biasanya kan kita ya mohon maaf, mungkin selama ini kita biasanya bawa absen, udah tinggal ngasih nilai anak. Setelah kita mengikuti PKG ini, kita terapkan model seperti itu, strategi model pembelajaran. Ya, alhamdulillah, anak jadi efektif dan menyenangkan. Jadi perencanaan yang kita ini menjadi fleksibel gitu loh Kak. Untuk ke anak juga menjadi apa untuk penguatan positif. Terus kita juga kemarin saya juga belajar sih kayak seperti asesmen otentik gitu. Kemampuan gerak anak itu seperti apa. Nah, ternyata ya itu tadi ya mempermudah kita sebenarnya. Kita bisa memilah karakter peserta didik itu. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Oke. Jadi strategi mengajar ini menurut Kakak sudah mendukung ya Kak ke arah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Kak? Iya, alhamdulillah Sudah sudah. mendukung ya Kak? Walaupun tidak semuanya, tapi kan kita pelan-pelan gitu loh. Ya. Kita ajarkan secara pelan-pelan. Nggak mungkin langsung semua apa ya
langsung connect atau anak kondusif itu enggak. Ya masih inilah. Tapi ya ada perubahan. Ya, oke. Jadi mungkin kemarin yang mungkin saya recall ya Kak. Saya recall, masih ingat nggak Kak yang A, B, C gitu kan? D, E, F, G, H, I, J gitu kan Kak? Yang A, B, C kemarin kelompok siapa ya? Masih ingat nggak kemarin? Yang A, B, C itu kelompok siapa Kak? Kelompok BC, Hah? lupa. Apa aja itu Kak yang A, B, C Kak? Masih ingat nggak? ABC itu kalau nggak salah komando. Terus gaya apa Ya, lagi ya? masih ingat nggak Kak? Cek recek. Ayo Kak. Ya nggak apa-apa kan kita kan belajar. Artinya emang perlu juga kita recall ini Kak. Hal-hal recall ini sepele gitu, tetapi ini berdampak Kak. Akhirnya oh iya ya kemarin yang ini. Nah ini menjadi itu Kak. Makanya kan kita ingat yang IJK ya. Saya ingat betul yang IJK itu yang paling gampang gitu kan. Jadi kita ingat kan. Oh IJK, seingat saya IJK tuh Kak Sigit apa kayaknya kemarin ya. Kelompok Kak Sigit itu kayaknya. Ya Kak. Nah, itu yang merasa jadi kayak paling gampang nggak sih Kak Sigit di penerapannya kayak gitu Kak Sigit ya? Iya, guru hanya sebagai fasilitator aja. Iya. Guru hanya sebagai fasilitator saja ya Kak. Oke. Masih diingat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya? Boleh dicek in recheck. Oh, mungkin kita ingat-ingat dari ini Kak. Kemarin ada instruksional dan non-instruksional. Masih ingat nggak? Siapa kemarin yang di instruksional? Kapri ya? Iya Kak. Nah, Saya Kapri ya. Instruksional. Kalau yang non-instruksional itu? Kayaknya Saya, Kak Kak. Sigit kemarin. Oh gitu ya. Jadi kalau Saya sama Kak Sigit. non-instruksional itu cenderung kemana Kak? Arahnya Kak? Non-instruksional. Dia hal-hal yang berkaitan dengan penyiapan ya Kak? Gitu Kak? Iya, penyiapan. Ya. Menginstruksikan kayak seperti pakaian, memastikan apa ya, siswa absensi, ya pengambilan absensi, sinyal sinyal apa? Ya. Sinyal apa itu kayak kode-kode itu loh Kak. Ya. Kita pakai kode ini. Oh iya kemarin Kak Anang gurunya ya kemarin ya. Iya. Nah, jadi ingat ya formasi posisi guru dan formasi kelas gitu ya. Iya. Kemarin kita coba ada yang ganda gitu ya. Lingkaran ganda segala macam ya Kak. Pengelompokan, bagaimana mengelompokkan peserta didik gitu kan. Kalau non instruksional, nah ini kemarin yang ada sempat miss pemahaman ya Kak. Progresi konten, terus mengajar keseluruhan versus sebagian, ini agak miss kemarin ya Kak. Tapi sekarang setelah kita praktekkan, kita perbaiki, sudah mulai ketemu titiknya. Permainan mengarah itu kemarin yang itu ya. Permainan mengarah itu yang mana Kak kemarin nyontohinnya Kak? Oh saya memberi contoh kalau, atau yang ini ya. Hijau bata itu apa maksudnya itu? Apa kemarin ada batu dengan bata gitu ya? Atau hijau dengan hitam itu maksudnya kemana Kak? Itu masuk ke lead game. Terus kemudian permainan yang dimodifikasi, nah itu kan. Oke, lanjut. Terkait model pendidikan gerak. Apa Kak? Kemarin kita sudah pendidikan gerak, apa yang kita lakukan Kak kemarin Kak? Ayo Kak. Pendidikan gerak kemarin apa? Yang kita mencontohkan apa Kak? Masih ingat? Ini yang gambar pohon kemarin kayaknya ya. Ya, gambar pohon tuh.
Gambar pohon. Jadi kalau pendidikan gerak nih apa aja, Kak? Kita ingat-ingat. Apa contoh kita kemarin? Kita melakukan praktek apa, Kak? Kalau yang konsep tubuh ruang waktu itu masuk di mana itu? Ayo, mana itu? Ya nggak apa-apa kan kok kayak gini kan kita. Ya, Kak Madaris. Hah? Ngomong ya. Ya itu. Seingatku itu Kak Bram, ada konsep gerak, ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, terus Ya apalagi keterhubungan. keterhubungan. Berarti yang kemarin kalau kita yang di soal itu apa, Kak? Ada ada gambar apa aja, Kak? Kita ingat. Soal yang di monitor kemarin apa? Ada orang lari. Terus Orang nari. ya, kalau yang lari itu konsep geraknya apa aja, Kak? Apa namanya? Yang ada di dalamnya? Usaha. Itu masuk semua kayaknya. Ada konsep keterhubungan, ada usaha, ada ruang. Oke, kalau misalkan nih, Kak, saya kasih gambaran. Ada orang sedang berenang, Kak. Tapi berenangnya dia belum berenang, baru jadi sudah berenang, sudah basah gitu kan. Kemudian dia naik lagi, tapi posisi loncat di foto, Kak. Nah, gitu, lagi loncat ke dalam tempat renangnya. Itu konsep apa aja, Kak, kalau kita ingat-ingat, Kak? Yang ada di dalamnya. Konsep tubuh. Konsep tubuhnya apa? Tubuhnya dia ini apa namanya? Gerak lompat. Gerak lompatan. Konsep tubuh itu apa aja? Yo, kita ingat. Konsep tubuh itu ada Lokomotor, non lokomotor, manipulatif. manipulatif. Itu masuk lokomotor dan non lokomotor dan non lokomotor, Kak. Manipulatifnya nggak ada ya, Kak? Nggak ada karena dia nggak main, nggak megang benda. Lompatannya nggak dihitung ya, Kak? Lompatan masuk karena dia masuk gerak lokomotor, Kak. Karena perpindahan kan dia. Masuk lokomotor. Ya. Dia kan artinya kan dia posisi melompat kan, artinya dia udah melompat gitu loh. Gambarnya Ya, udah ada udah lompatan. melompat, Jadi artinya udah lepas dari pinggiran gitu loh, Mas. oke. Itu di konsep tubuh ya, Kak? Konsep tubuh. Konsep tubuh. Manipulatifnya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dia menghempaskan gini pure masuk manipulatif nggak, Kak? Ya enggak. Manipulatif dia gerak penguasaan objek di luar tubuh. Artinya kalau dia itu memainkan benda, dia megang ya di dalam kolam renang nih, bermain polo air nih, main polo air. Dia kan manipulatifnya dia megang benda, megang bola, lempar tangkap di dalam kolam renang, itu masuk manipulatif. Oke. Terus kalau selain konsep tubuh, konsep ruangnya apa, Kak? Ya kolam renang itu masuk lokasi. Kolam renang. Tergantung juga dia berenangnya dengan siapa, Kak ya? Ya. Kalau dia berenang sendirian, apakah masuk wilayah pribadi, Kak? Ya, dia kolam renang umum apa? Ya kalau dia nyewa di waterboom. Dan sendiri tapi. Ya sendirian, nggak ada orang jam 6 malam ya. Oke. Terus konsep itu konsep ruangnya, Kak. Ya. Jadi arahnya jelas ada arah ke depan ya. Jelas. Arah ke depan, kemudian bisa jadi zigzag, bisa jadi lurus ya, Kak. Ya. Namanya berenang. Ya. Oke. Terus konsep usahanya apa? Konsep usaha apa ya? Kecepatan ada nggak, Kak? Kecepatan lompatan. Ya, lompatan, terus kecepatan dalam ayunan di airnya itu, Kak. Tenaga itu masuk tenaga. Tenaga. Itu tenaga maksudnya di mana? Usaha. Kan? Iya. Ya, oke. Gaya ya, Kak? Gaya ada ya. Ya, gaya. Keterhubungannya apa, Kak? Keterhubungan dengan orang. ya, Solo dia.
Solo. Kalau dia sendiri kan, terus dia Alat kan enak alatnya. Hah? Air. Kotak antir kan enak alatnya kan. Air ya Kak, di air ya. Ya, berenang di berarti dengan air ya keterhubungannya kan? Oke. Jadi bisa dipahami ya Kak tentang pendidikan gerak. Jadi apa saja yang dilakukan oleh ya seperti pohon gitu kan. Kemarin kalau kita lihat di gambar itu konsep gerak itu seperti pohon, bagaimana dia gerak dan lain sebagainya. Oke, lanjutnya. Model pendidikan kebugaran. Oke Kak, gimana Kak? Masih diingat? Ya ternyata yang paling sehat Kak Roso ini. Ya, pendidikan kebugaran. Masih diingat tentang pendidikan kebugaran? Bagaimana kita menghitung? Kemarin pembagian kelompoknya apa aja kemarin Kak? Sebagai Yayu Basuki, Elias Pikal. Nah, Elias Pikal, Eko Dwi Laksono, apa? Siapa? Eko Setiawan. Bukan ini aku. Ini Kak Nuri nih kelompok ini nih. Kayaknya tuh yang itu. Ada juga satu Nurlia apa? Nurrita apa? Iya. Oke. Itu ya, jadi nah, terkait yang kemarin Kak, pendidikan kebugaran, kita menghitung fit kemarin ya Kak. Nah, setelah kita menghitung itu, jadi kita sudah mulai paham, oh bagaimana proses penghitungannya gitu kan Kak. Terus bagaimana teknis menghitungnya, teknis mengatur, mengkelompokkan peserta didik kita gitu kan Kak, disesuaikan dengan hasil rekaman kita gitu kan, dari data-data itu untuk mau kita treatment kemana anak-anak kita, mau dikasih latihan yang kenceng atau yang sedang atau yang seperti apa, kira-kira begitu kayak kemarin ya. Nah jadi mau kita seperti apa kan arahnya. Nah kalau kita memahami itu dengan baik, apakah hal itu bisa mendukung Kak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mendukung nggak? Sangat mendukung Kak. Pasti mendukung ya Kak. Jadi dengan begitu kita menjadi jauh lebih paham ya arahnya mau kemana gitu kan anak-anak kita. Jadi kita kayak bisa berdiferensiasi juga nggak ya, lebih kurang gitu ya. Jadi kita nanti dalam proses mereka kita bisa tentukan oh yang anak-anak ini di mana, sehingga kita bukan asal gitu ya, udahlah sama rata gitu, tapi pakai penghitungan. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terhadap sport education model? Ini aku pengen dengar suara Kak Bobi lah. Dia ini kayaknya udah mulai buat kemarin ini. Coba Kak Bobi, gimana Kak Bobi? Mana orangnya? Ada nggak ini? Kak Bobi? Waduh. Ini kok kayaknya banyak yang nggak on ya? Kak Bobim itu diem aja. Aslinya orangnya ada itu Kak aslinya. Apa ya? Iya. Waduh. Mesem dia itu. Mesem. Belah. Kak Bobi dipanggil ketua kelas ini. Gimana Kak Bobi nih? Ayo Kak Bobi, tunjukkan suaramu Kak Bobi. Kemarin udah buat kan? Udah buat. Terus kalau coba lah, aku pengen dengar suara. Oh. Ini Arif muncul nggak ini? Ada nggak Arif ini?
Mana Arif? Ada nggak Kak Arif ini mana? Ada Kak, ada. Nice. Nah ini juga udah membuat ini. Coba gimana Belum Kak. Oh, belum. Belum. Ya, Belum prepare, okay. masih persiapan anak-anak yang lain lagi. Oke. Terkait ini Kak Arif, bagaimana Kak Arif? Terkait SEM ya Kak? Ya. Sejauh apa pemahaman Kak Arif tentang SEM? Untuk pemahaman soal SEM ya sebisaku ya Pak, ya Kak ya. Ya, masa nggak bisa? Untuk SEM itu lebih pemahaman saya lebih cenderung ke aktivitas peserta didik Kak. Jadi yang awalnya mereka banyak pasif, dengan SEM mereka mungkin nantinya banyak mandiri Kak. Jadi guru tidak terlalu banyak selalu mengarahkan anak-anak, cuma mengawasi saja. Itu saja sih Kak. Cocok nggak kalau SEM ini masuk ke dalam paradigma yang berpusat pada peserta didik? Masuk nggak kira-kira? Masuk Kak. Kalau menurutku ya, apalagi yang notabene di tempatku kan cenderung banyak eskulnya, itu sangat masuk sih Kak. Karena masuk, ya. Kalau eskul sama olahraga kan nggak jauh-jauh beda ya. Kalau PJOK kan cenderung ke materi, banyak materi. Kalau eskul kan banyak aktivitas yang harus peserta didik harus mengerti dan memahami. Oke. Tapi oke ya, artinya Kak Arif sudah paham ya terhadap SEM. Ya, sedikit banyaknya sudah agak paham. Kalau misalkan tiba-tiba disuruh nih, laksanakan SEM, bisa nggak? Laksanakan SEM, insya Allah bisa. Jadi kalau kita ingat-ingat yuk, bareng-bareng kita ingat-ingat yuk. Pertama SEM itu apa nih arahnya nih? Kemarin yang Kak Apri jadi fasilitator. Saya belum sempat ngedit videonya ya, karena videonya itu sudah diupload ke Drive. Jadi karena handphoneku nggak cukup, mau tak edit itu aduh repot. Belum bisa bener. Jadi pertama adalah kita membuat modul ajar dulu ya kakak-kakak. Bener nggak? Ya kan? Enggak. Ya, habis modul ajar apa Kak? Kita kemudian mengumpulkan peserta didik. Apa yang kita ambil dari situ? Dari peserta didik apa yang kita ambil? Kita mendengarkan perlombaan apa yang akan dilaksanakan. Ya, choice, voice-nya ya Kak. Jadi kita dengarkan dulu apa yang mau diambil oleh mereka. Terus kemudian setelah ada, kita simpulkan. Tapi sebelumnya kita harus mengisi dulu Kak. Apakah yang kakak-kakak isi itu Kak? Yang di kertas, LK kertas. Apa kemarin? Yang di ruangan, saya bagikan di hari sebelumnya. Ingat? Asep? Masih ingat? Jangan-jangan ada yang belum dikerjain itu. Aset by thinking. Jadi kita pengelolaan aset dulu Kak. Jadi aset itu dikelola dulu. Apa saja yang punya, ya kan? Habis itu kita sesuaikan kegiatan yang disetujui oleh peserta didik kita, disesuaikan dengan aset yang kita miliki, ya kan? Oke, setelah itu apa Kak? Penentuan apa? Sudah ditentukan itunya, terus ditentukan apanya lagi Kak? Menentukan panitia. Ya, peran ya Kak? Iya Kak, peran. Ya, peran. Kemudian habis peran apa? Pelaksanaan. Setelah pelaksanaan apa Kak? Ayo. Setelah pelaksanaan selesai, ditutup dengan masih ingat nggak? Ini Pak gurunya. Evaluasi. Gimana Kak Aris? Evaluasi Kak Bram? Ya, refleksi, evaluasi ya. Dalam bentuk apa Kak Aris yang bisa kita lakukan Kak Aris? Maksudnya? Ya, evaluasi dan refleksi bisa kita lakukan dalam bentuk apa saja?
menanyakan ke peserta didik tentang pelaksanaan SEM. Ya, itu isinya ya Kak. Tetapi bisa kita lakukan dengan tertulis atau secara langsung ya Kak. Nah, Oke, secara langsung, mungkin secara langsung, secara live, mungkin dengan di video, terus bisa kita berkelompok menjawabnya, bisa satuan, kita menggunakan refleksi satuan, evaluasinya bersama-sama. Oke, wih, kayaknya kalau SEM ini yang paling paham lah kayaknya kalau udah SEM ini. Oke Kak, kita lanjut. Oke, tentang ini. Asesmen autentik. Nah, ini. Ayo Kak, siapa yang mau berbicara? Monggo. Kok aku belum dengar suara Kak Nuri ini ya. Kak Nuri, sehat Kak Nuri? Monitor Kak Nuri. Waduh, Kak Nuri. Kok menghilang Kak Nuri ini? Kak Ida? Mana Kak Nuri, Kak Ida ini? Nggak kelihatan ini. Waduh, kemana nih? Kak Hastomo? Nah, Kak Hastomo nih keluar masuk dia. Sinyalnya apa Kak Hastomo ini? Kak Hastomo monitor? Bisa mendengar suara? Kak Mardi, Kak Mardi? Mana Kak Mardi ini? Monitor Kak Mardi? Tuh, pada hilang semua ini. Ayo, siapa yang bisa bantu Kak? Ayo Kak. Oh, ya kelihatan ada putus-putus. Ayo, siapa yang bisa bantu Kak? Tentang asesmen autentik pertemuan 2 hari yang lalu Kak. Ayo Kak. izin menjawab Kak Bram. Oke, Kak Aris. Bagaimana Kak Aris? Kalau sepemahaman saya tentang asesmen otentik itu kita bisa membuat kerangka penilaian secara real tentang ketercapaian proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Oke. Cukup? Nah, segitu aja. Oke, bagaimana dengan pertanyaan sebelahnya, Kak? Apakah pemahaman saya terhadap saya sudah mendukung paradigma? Loh, kok SEM lagi nih? Wah, salah ini pertanyaannya. Apakah pemahaman terkait asesmen otentik ini, Kak, sudah mendukung, Kak, terhadap paradigma kita, Kak? Gimana, Kak? Ini salah nih. Kalau bagi saya ya sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Kenapa, Kak? Karena ketika kita bisa melakukan asesmen penilaian itu secara real ya kita bisa mengetahui ketercapaian masing-masing peserta didik itu dari yang kemarin sudah dijelaskan sama apa ya Kak Anang kalau nggak salah. Untuk penilaian diri peserta didik itu misalkan antara si A, si B, si C ini kan pasti kemampuannya itu berbeda-beda. Dengan kita membuat kerangka atau rubrik penilaian secara real, kita bisa mengetahui apa kekurangan peserta didik dan apa yang harus kita lakukan ke mereka itu untuk perbaikan. Oke. Berarti artinya kita dengan asesmen otentik kita bisa dengan asesmen otentik kita bisa menangkap semua ya Kak ya, semua hal kemampuan anak ya Kak. Bener nggak kira-kira? Bisa menangkap semua nggak Kak? Bener Kak Bram? Ya, oke. Berarti
ternyata penting juga ya kita benar-benar bisa membuat asesmen otentik gitu ya Kak. Oke. Penugasan asesmen otentik sudah selesai kakak-kakak? Atau belum disenggol? Oke, itu kan ada penugasan. Berarti yang dibuat kemarin bisa. Gimana Kak Sigit? Belum kesenggol kayaknya, Kak. Kan kemarin ada beberapa contoh ya Kak, yang bisa kita buat ya, seperti yang mungkin saya kirim itu dari contohnya kan ada. Oke Kak. Nah, kalau kita lihat di sini Kak, jadi keterampilan pedagogi guru gitu. Pedagogi ini yang bisa ya guru ya Kak. Selain guru kayaknya nggak ada materi pedagogi ini Kak. Gitu kan. Keterampilan pedagogi guru PJOK gitu, yang bersifat pada peserta didik akan mencapai puncaknya pada untuk tujuannya Kak, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi kalau kita punya keterampilan ini gitu kan Kak, punya keterampilan yang baik tentang bagaimana menjadi guru yang baik gitulah, gitu aja. Yang sesuai bisa untuk menjadi guru yang merangkul peserta didik gitu dan berpusat padanya gitu kan. Maka tujuan paradigma diri dan perubahan diri dan kelas pasti akan tercapai dengan baik Kak. Dan ini memang tujuannya Kak. Yang minimal gitu. Paradigma berpikir kita berubah. Mindset kita berubah. Sehingga cara yang kita lakukan pun jauh lebih baik Kak. Nggak usah terlalu banyak Kak. Tetapi minimal ada long term memorizing kita gitu. Ketika kita mengajar tiba-tiba muncul teng, oi saya harus begini gitu kan. Teng teringat, apa yang saya lakukan gitu kan. Nah dalam proses ingat ini Kak, dalam proses mengingat ini membuat kita gitu kan, membuat kita menjadi meyakinkan diri kita bahwasanya kita sudah berbuat dan berlaku dengan baik dalam melakukan pembelajaran. Gitu. Ya saya yakin kalau berbicara pembelajaran di kelas kita pasti punya cara masing-masing ya Kak. Dan setiap cara yang kita lakukan saya yakin itu udah paling terbaik disesuaikan dengan kondisi di lapangan kita Kak ya. Karena kita juga di lapangan kita pasti beda-beda ya Kak cara. Jadi sekali lagi, apa yang kita dapatkan, yang sudah kita lakukan kemarin, yang dalam pelaksanaan PKG PJOK ini, minimal merubah paradigma berpikir kita, gitu. Mindset kita, dalam bagaimana kita mengajar, bagaimana keterampilan pedagogi kita, gitu, benar-benar bisa menuntun gitu kan. Dan titik akhirnya adalah berpusat pada mereka, peserta didik. Yang secara pasti atau tidak pasti, secara jelas atau tidak jelas, yang sudah kita lewati, yang sudah kita dapatkan dari proses pembelajaran ini, saya yakin akan menjadi long term memorizing kita ketika kita melakukan pembelajaran. Saya yakin sekali. Tiba-tiba di tengah jalan, teringat, oh iya, gitu. Ya Kak. Hal yang baik bisa kita lakukan, minimal adalah sedikit perubahan, walaupun sedikit itu ada perubahan Kak. Itu Kak. Oke ya. Oke. Baik kakak-kakak, waduh ini mengenai persiapan tugas aksi nyata. Waduh. Sudah mulai terpikir belum Kak? Tugas aksi nyata mau milih apa? Oke Kak, saya akan kupas sedikit ya Kak. Oke, saya akan menyampaikan pengantar tugas Kak. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak
diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran. Nah, garis bawahnya ya Kak, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Nantinya akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi nanti saya akan menilai kakak-kakak ini. Bener nggak ngajarnya kira-kira. Ya, kita sama-sama belajar Kak. Kalaupun ada yang kurang pas ya, nanti sama-sama kita perbaiki. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak akan membuat perencanaan pembelajarannya dulu, terus kemudian pelaksanaannya, kemudian ditutup dengan refleksi setelah pembelajarannya. Jadi itu dalam satu RPP Kak ya. Jadi dalam RPP itu nanti perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan ditutup dengan refleksi. Tuh. Tuh Kak, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama Kak, bagaimana kakak-kakak mampu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi nanti ketika praktek, bagaimana kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, bagaimana dan apa strategi yang kakak-kakak terapkan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, ditambah ya Kak, di dalamnya harus ada asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK-nya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Jadi dalamnya ada asesmennya Kak, di dalamnya sepaket. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Praktik mengajar di kelas masing-masing. Oke. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal. 2. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit inti maksimal 30 menit. Gimana sih ini? Maksimal 30 menit maksimal gimana? Tanpa edit. Oh, 30 menit yang tanpa edit ya, Kak. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, dan keempat refleksi pasca pembelajaran. Yang kelima ada testimoni peserta didik. Nah, kira-kira gitu, Kak. Jadi kegiatan pembelajaran awal, inti, oh berarti awal ini boleh diedit berarti Kak. Ya, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, jadi nggak usah lama-lama Kak, intinya. Tanpa edit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir, mungkin penutupannya Kak ya, bagaimana teknik kita menutup. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima, testimoni. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian. Nah, ini Kak. Makanya RPP itu yang kita pantau ya Kak. Antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah ya, nanti nggak sesuai. Jadi harapannya di dalamnya nanti step by step yang kita lakukan ada di dalamnya Kak. Oke. Penjelasan teknis aksi nyata. Wih, ini Kak. Ada quotes bagus ini Kak. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yakni apa? Tindakan. Wah, ini Kak. Hanya ada satu bukti. Kita nggak akan dianggap mampu kalau kita tidak bisa membuktikan ya Kak. Kira-kira begitu. Jadi skeptis, nggak percaya kalau nggak ada bukti gitu Kak. Oke, modalnya penugasan mandiri. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama tujuannya peserta didik memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa dan melakukan refleksi yang dengan baik dan benar. Nah,
Jadi kita nanti akan berefleksi ya. Ditutup dengan refleksi. Ini kalau yang piloting, oh ya udah lontok kering ini kayaknya materinya, pemahamannya. Oke Kak, nanti kita ada sesi pertanyaan Kak di belakang. Yang pertama, bagaimana kakak dapat mengembangkan modul ajar pembelajaran PJOK untuk suatu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam pengembangan RPP modul ajar dapat dilihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Backward design. Pengetahuan keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam. Jadi diharapkan kakak-kakak di dalamnya dapat mengakomodasi ya Kak, kebutuhan belajar peserta didik dengan karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, eksklusivitas, gender, apalagi ya? Kemarin Kak? Eksklusivitas, gender, kok saya jadi lupa juga ini Kak. Eksklusivitas, gender, apa Kak? Satu lagi Kak. Eksklusif, gender, disabilitas apa ya Kak ya? Kira-kira itu kayaknya. Saya juga. Sosial kalau nggak salah Kak Bram. Sosial ya Kak? Sosial itu apa ya? Yang mana ya Kak? Saya agak lupa saya ini. Sudah mulai deng ini. Yang kemarin udah mulai lupa ya Kak. Oke. Dan dipastikan Kak, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking. Itu ya Kak. Kita memaksimalkan hasil yang kita punya. Dan merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Itu kemarin Kak. Jadi dimunculkan apa Kak? Yang long term memories. Jadi mungkin kakak-kakak bisa menggunakan simbol-simbol Kak, yang sekiranya hal tersebut dapat menjadi long time memorizing gitu kan bagi peserta didik. Nanti dimunculkan. Itu yang kemarin kita diskusi mengenai apa sih simbol-simbol itu Kak, simbol pembelajarannya gitu kan. Nanti itu dimunculkan Kak. Jadi nanti ketika praktek kakak pasti ingat kan tentang itu gitu kan. Jadi ingat. Kita sudah melewati masanya pasti oh iya kemarin tentang ini. Gitu ya. Aspek penilaian yang pertama Kak, bagaimana kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang penting pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, yaitu timbal balik. Bagaimana caranya ketika di kelas kita aktif ya Kak. Jadi ketika berbicara, kita bertanya, ada siswa yang menjawab. Diatur sedemikian rupa lah Kakak pasti bisa. Bagaimana kita membentuk pertanyaan pemantik yang sesuai Kak. Nggak usah yang berat, disesuaikan saja Kak pertanyaan pemantik. Yang agar mereka muncul timbal balik untuk kita. Pemberian motivasi yang kita hitung kemarin Kak, kita memberikan motivasinya seperti apa Kak? Apakah kita secara umum atau secara spesifik? Nah itu kemarin ya Kak. Nah itu nanti akan muncul, nanti kakak-kakak akan teringat. Sebentar ya Kak. Halo Bu. Salam. Aku nggak ada printer ya Bu, aku lagi nge-zoom juga ini, lagi ngisi PJOK. Gimana? Harus pakai printer ya? Harus dicetak dulu? Oh gitu, secara online. Nanti kira-kira jam 9 masih aman nggak Bu?
Makasih Bu Ani ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf kakak-kakak, ada iklan dari seniornya Kak Sigit. Bu Ani Kriati. Tuh, jadi kita munculkan Kak, yang kakak hitung kemarin itu. Apakah kita sudah memberikan motivasinya bagaimana secara positif, ada nggak kita yang kita lakukan itu secara negatif. Nah, berarti kan negatifnya jangan diadain lagi Kak, dibuang. Berarti kalau spesifiknya kemarin sedikit ya ditambahin Kak, kira-kira begitu Kak. Secara teknisnya begitu. Ya ini sebagai proses pembelajaran kita kan Kak. Terus kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat, pembukaan dalam proses pembelajaran. Terus kemudian aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan. Jadi kita kaitkan lah kira-kira begitu dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten. Jadi bagaimana caranya konten yang kita lakukan itu menarik ya untuk peserta didik kita. Yakin lah kalau kakak kamu udah paham tentang ini. Sama aja Kak, ini terlihat ribet karena ini secara materi ya Kak. Tapi kalau pelaksanaan ya kakak-kakak sudah melakukan sebenarnya di kelas. Hanya diingatkan kembali untuk muncul seperti itu. Kemudian umpan balik, feedback-nya bagaimana gitu. Kita adakan umpan balik. Ya dipancing untuk dapat umpan balik gitu kan. Waktu belajar akademis berarti kalau kita berbicara waktu belajar akademis, mungkin kita lihat kemarin ya, akid ya Kak. Aktivitas, terus apa Kak? Yang K itu kemarin apa? Yang I instruksi, ya. T tunggu, K itu apa ya? Apa ya Kak? Kegiatan, apa sih ya? Apa kemarin Kak? Akid itu Kak, masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Akid, aktivitas, K itu apa ya Kak? Saya lupa. Kegiatan apa ya? Yang kakak-kakak ngelihat video kakak-kakak masing-masing itu kan A-nya ada berapa, K-nya berapa, I-nya ada berapa, T-nya berapa. Apa itu ya? Kegiatan ini. Ya mungkin lah itu lupa juga saya. Kemudian pendekatan dalam mendampingi, bagaimana proses kita mendampingi mereka. Terus kemudian penggunaan strategi pembelajaran. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis model. Kita pakai model yang mana? Ya, kalau kakak sudah tentukan materinya apa, materinya tentang apa, itu nanti pasti ngalir Kak. Nanti secara sambil berjalan nanti ketahuan semua. Oh ternyata nanti tinggal nambahin, oh yang inilah perlu ada ini, oh yang ini perlu ada ini, oh yang ini perlu ada ini, hanya gitu aja. Sepertinya susah, tapi sebenarnya kalau kita udah ngejalanin enggak, karena memang kita sudah melakukan ini. Hanya mungkin kita nggak tahu kalau itu pengertiannya gitu kan. Kemudian bagaimana kita melakukan penutupan dalam proses pembelajaran. Penutupan di sini bagaimana? Berarti penutupan di sini ada refleksi Kak, refleksi dan evaluasi. Kemudian ditutup dengan yang terakhir, rancangan asesmen otentik dan penerapannya Kak. Jadi nanti kakak membuat rancangannya, jadi RPP lengkap, terus nanti kakak-kakak ketika melakukan itu ada penilaian proses melakukan penerapan asesmen otentik. Jadi kalau ini runutannya begitu Kak. Oke, ini saya next dulu. Saya nanti ada sesi tanya jawab Kak. Nah, refleksi keterampilan mengajar nih. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita bisa melakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahap, yaitu what, so what, and know what, gitu kan. Kemarin yang kita buat itu Kak ya, yang di mana nih Kak? Kemarin buat nggak Kak? Yang kita kemarin waktu pertemuan ada nggak kemarin Kak menggunakan ini ya? Lupa saya juga.
Ada, Kak. Ada ya? Ada. Yang kita nulis di kertas, di plano ya, Kak? Kemarin apa itu kemarin? Di plano apa di mana itu? Agak lupa saya. Ada yang jelas. Cuman ya lupa juga. Nah, nanti kalau buka-buka dokumentasi masih ingat ya, Kak? Iya, iya, Kak. Nah, ada kan di dokumentasinya, Kak? Oke. Oke, membantu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. What? Untuk menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Anak-anak, apa gitu kan? Yang kalian dapatkan gitu kan? Hari ini gitu kan? So what? Lalu apa gitu? Kita mau ngapain besok ke depannya gitu. Misalkan seperti ini. Kemudian know what? Lalu apa gitu kan? Sekarang ngapain gitu kan? Proses mengevaluasi dan merancangkan perbaikan. Nah ini untuk kakak-kakak sendiri tapi ini ya. Kalau saya perhatikan ini untuk kita sendiri ya. Yang terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, itu kan. Isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial ya Kak kemarin ya Kak. Yang ketiga ya. Berarti isu sosial kemarin ya yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Ya, harapannya kakak-kakak tidak melakukan isu-isu sosial itu dalam pembelajaran, kayak diskriminasi gender, terus kemudian eksklusivitas, kemudian ketidakadilan sosial gitu kan. Jadi kayak kita milih-milih gitu kan. Jadi kakak upayakan melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan apa yang dilakukan. Yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Kalau emang ngerasa sukses, tulis aja. Ya, saya merasa kegiatan ini sangat sukses. Bersikap selektif. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG. Jadi refleksi fokusnya di situ Kak. Saya ke depan harus lebih baik. Kira-kira gitu Kak. Oke. Nih, rubriknya Kak. Waduh. Nah, rubriknya. Tuh. Ini lumayan kecil-kecil. Peserta mampu mendeskripsikan gitu kan. Nah, nanti ini saya menilainya ini Kak. Di rubrik pada saat pelaksanaan refleksinya Kak. Tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas nanti dipastikan itu. Jadi ada 4 penilaiannya Kak, kurang, cukup, baik, sangat baik, so what-nya itu dan no what-nya itu. Ya Kak. Oke. Ini masanya Kak. Nah, jadi step by step-nya kalau kita katakan di situ. Pertama, kakak menyusun aksi nyatanya nih. Rencana aksi nyata dalam bentuk RPP. Kemarin sudah mulai membuat ya. Kemudian yang kedua, nyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Upload. Kemudian nanti saya melakukan penilaian. Yang terakhir ada setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, nanti ada refleksi gitu kan Kak. Ini kayaknya kita ada pertemuan tentang merefleksikan apa saja yang sudah kita lewati Kak. Refleksi aksi nyata itu kan nanti. Kita ada meet lagi nanti. Tentang ini Kak ya. Diskusi dan tanya jawab. Oke. Ada yang mau ditanyakan Kak? Ayo. Terbuka untuk umum. Monggo.
Saya buka semuanya. Dipersilakan ini Kak. Siapa yang mau nanya? Kak Apri ini kayaknya. Monggo Kak. Bingung. Arep tekon apa? Ya tekon Kak. Izin Kak Bram. Oke Kak, dipersilakan. Ini untuk pembuatan video. Ini kan rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti. Maksimal itu 30 menit ya Kak. Ya. Tanpa edit. Setelah pembelajaran intinya ya Kak? Ini kira-kira gimana Kak? Maksudnya gimana? Untuk 30 menit ini kegiatan pembelajaran awal dan kegiatan pembelajaran inti. Itu untuk penutupnya nanti gimana Kak? Itu gini Kak. Ini Kak, dibaca Kak yang di monitor. Saya membalas chat sebentar Kak. Ya. Coba dibaca dulu Kak tentang itu. Rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, kedua kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit. 30 menit itu kegiatan intinya tok loh, paling. Iya, fokus di kegiatan intinya tok. Maksimal 30 menit. Kalau durasi keseluruhannya bisa jadi 60 menit itu Kak Bram ya. Ya, monggo. Bisa itu Kak. Sebentar, saya Oke, cukup ya. Cukup video ndek ini. Syuting mana Res? Piye? Syuting meneh itu. Seneng siswane Kak Sigit dijak syuting ae. Remek saya mawon. Aku sing bingung nggih modul ajari iki lho. Ya, sesuk digarap nang sekolahan ya. Besok berangkat ya. Senin ae lah. Penak ya nek bolone kolaborasi terus. Ya memang harus ada bolonya kok. Jadi Kak, kakak-kakak bisa milih 3 Kak. 3 model pendidikan. Boleh gerak, boleh kebugaran, boleh SEM. Tapi kalau saya merasa yang paling mudah itu SEM. Sekaligus kita belajar penerapannya Kak. Itu kan lengkap itu di situ Kak. Kalau saya lebih mudah di SEM. Apa aja Kak tadi Kak? SEM sama apa tadi? Pendidikan gerak, kebugaran. Kayaknya lebih enak kebugaran Kak. Ya monggo, dipersilahkan kakak-kakak. Kalau saya kemarin itu Bang sama-sama kayaknya asik ini. Karena gini Kak, ini saya persilahkan dah kakak-kakak. Karena nanti kita ada modul di akhir tentang aksi nyata Kak. Aksi nyata program kita. Makanya pernah saya sampaikan kepada kakak-kakak kan tentang aksi nyata. Nah, kalau kita ini sinkron gitu loh dengan program dengan ini dan nanti aksi nyata gitu kan Kak, kayaknya bakal kakak nggak ngambil shoot 2 kali gitu loh. Bukti karya nanti kan maksudnya. Jadi misalkan nih kakak-kakak nanti yang akan diajarkan ini adalah futsal ini gambaran aja Kak ya. Futsal gitu. Membuat SEM futsal. Nah, kakak buat aja tuh prosesnya. Prosesnya sesuai dengan yang kita buat kemarin itu Kak. Videonya emang belum jadi. Error pokoknya nanti kalau udah jadi deh. Nah nanti sudah selesai itu disesuaikan saja Kak. Ya kalau ini nanti lebih dari 30 menit ya oke lah Kak. Diatur saja lah masalah ini nanti.
Izin Kak Bram tanya. Gimana? Kalau untuk model pembelajaran SEM yang kita buat aksi nyata, itu kan kita perlu adanya apa namanya edit. Sedangkan di sini kan 30 menit maksimal tanpa edit. Di Artinya kan kegiatan ada, intinya loh Kak. Jadi nanti ada bagian-bagian yang ya kalau tetap ada yang diedit Kak, tapi maksudnya tanpa edit nih. Jadi gini kalau Kak. kalau di Jadi SEM gini. itu yang masuk kegiatan inti kan kita mulai dari ini tuh apa namanya? Dari mana? Termasuk afiliasi, termasuk itu kan masuk di kegiatan inti tuh. Itu nggak masuk ke dalam persiapan Kak? Apa kegiatan itu intinya itu hanya anak pada waktu pelaksanaan kegiatan itu apa bagaimana? Oke, gini Kak. Kalau Kakak hitung, pasti cukup waktu itu 30 menit. Misalkan nanti pelaksanaannya 40 menit, oke, nggak apa-apa loh Kak. Gitu. Kalaupun diedit, kalau diedit itu khawatirnya kan begini Kak. Ini kita ngobrol aja ya Kak. Jadi kenapa diedit? Nggak boleh diedit. Karena diharapkan itu kayak terjadi pengaturan loh Kak sebenarnya. Nah maksudnya kan kita edit itu tujuannya apa? Agar ya nggak mungkin tanpa putus gitu kan. Maksudnya kan kalau tanpa putus nanti pergerakan dari sini ke sini ya makan waktu gitu kan. Kan pasti hal-hal yang seperti itu ya nggak penting juga dimunculkan. Nah jadi paham nggak maksud saya Kak? Jadi kalau kita lihat yang kemarin itu penyiapan itu mungkin sekitar 10 menit. Anggap aja gitu Kak ya. 10 menit cukup nggak kira-kira? Cukup lah ya yang Kak Apri jadi fasilitator. Di bawah 10 menit kayaknya bisa itu. Kita atur. Terus kemudian pelaksanaan. Bla 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 bla. Ya mungkin totalnya 40 sampai 50 menit sih Kak. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau memang itu bisa dilaksanakan baik ya oke lah. Tapi ya diedit juga nggak apa-apa lah. Nanti saya sharing dengan rekan-rekan yang lain. Kalau memang SEM sepertinya memang harus diedit Kak. Iya, ya masalahnya kalau kita masuk di video itu ada kegiatan pembelajaran awal, otomatis juga kita kan mulai dari awal melakukan proses pembelajaran itu menyampaikan bahwasanya kita akan belajar tentang SEM itu apa. Artinya kan pembelajaran awal kan mulai dari situ. Ya iya, maksud saya kan yang Kak Apri menjadi fasilitator kemarin. Nah, artinya kan kalau kemarin kan di kegiatan awal loh Kak. Nah iya, kegiatan awal kan artinya kan pertama kita menyampaikan itu baru untuk kegiatannya di hari kemudian kan gitu. Di hari berikutnya gitu loh maksudnya kan. Bukan di hari itu juga gitu loh. Makanya kalau kita gitu. Lah iya masalahnya kan kalau kita itu seperti yang kita buat kemarin maksudnya. Iya. Oh. Ya nggak apa-apa Kak. Itu paling cuma berapa menit kan Kak? Ya iya, masalahnya kalau anak mungkin kalau kayak Kak Sigit anak SMA disuruh 1 kali instruksi bisa lah. Kalau anak SD tanya 1 pertanyaan tanyanya bisa 10 kali. Nah kalau di situ mungkin kalau di anak SD Kakak nggak kayak kemarin. Ayo siapa yang tahu SEM ya bingung. Nah, kita kan pembelajaran SEM itu begini. Nah, nanti kan seperti paham itu nggak gitu kan. Nah, itu loh Kak. Jadi kalau kita tanpa edit kayaknya kayaknya kalau untuk anak SD kayaknya mustahil. harus. Saya kembalikan kepada kakak-kakak. Tapi kenapa saya memberi gambaran saja Kak. Karena kalau SEM enaknya nanti ketika kakak melakukan berbagi bukti karya di akhir Kak, di modul itu kan kakak lihat ada paling bawah tuh akhir. Itu nanti kakak-kakak sudah nggak pusing loh membuat video lagi, hanya tinggal menambahkan video RTL, rencana tindak lanjut yang disampaikan kepada KBS, komunitas belajar sekolah, dengan guru-guru di sekolah. Nah, jadi tinggal dimasukin nanti video yang sudah kita buat, diedit, dirapikan, dimasukkan. Kira-kira begitu, Kak. Ya, kemarin kan saya sudah nyoba nih untuk nyuplik masalah SEM ini.
Nah, untuk sudah saya sampaikan sih di kelas 6 kemarin kan saya ngajar di kelas 6. Nah, mungkin saya tanya SEM itu apa? Ya, banyak yang memang nggak tahu lah, artinya nggak tahu. Sudah sampaikan masalah SEM itu begini-begini. Kemudian di situ sudah tak coba. Saya janji dengan anak-anak. Ini nanti minggu depan kita buat model pembelajaran ini. Nanti kalian jadi panitia, jadi ini. Yo seneng, antusias mereka. Udah tak cuplik seperti itu. Apalagi yang jadi pedagang, seneng banget. Langsung daftar, saya pak. Nah, itu. Bentar, saya cek video bukti karya saya ya, bukti karya. Nanti saya share Kak, di mana ya karyanya? Praktik baik. Saya salin, saya kirim di ini dari Kak. Nih. Itu yang saya udah masuk belum ya di WA? Oh, udah itu yang di WA itu Kak. Tuh punya saya tuh teknisnya. Jadi gimana? Itu yang saya buat Kak. Jadi harapan, ya maksud saya biar nggak kerja 2 kali. Itu kan saya terjadi kerja 2 kali Kak. Di situ saya memunculkannya Gobak Sodor, malah ternyata malah salah, harusnya jangan Gobak Sodor gitu loh kira-kira. Yang saya tampilkan pada saat itu futsal, itu gambarannya Kak. Itu yang maksud saya biar sekali jalan gitu maksud saya. Kalaupun memang itu nggak bisa, nanti buat lagi juga kan nggak apa-apa sih Kak. Karena SEM itu nanti bisa berkaitan dengan P5 Kak. Nah itu. Kalau misalkan kakak-kakak belum tertarik lah untuk melakukan itu, nggak apa-apa Kak. Nanti kakak-kakak membuat model kebugaran, model pendidikan kebugaran, atau model pendidikan gerak. Antara 2 itu. Tuh. Kalau izin Kak Bram, tanya. Kalau untuk SD kayaknya lebih aman, ini lebih aman loh ya, untuk di yang kebugaran. Ya monggo kalau saya. Masalahnya anak itu kalau kita pakai pembelajaran SEM antusiasnya luar biasa, memang bagus Kak. Cuman yang namanya itu kan ada kelebihan ada kekurangan. Nah, kalau untuk di SEM itu saya lebih was-was cenderung anak resiko cedera. Karena saking ininya loh, semangatnya. Karena ada pertandingan misalkan antara kelas 5A dan kelas 5B gitu. Oh, itu persaingannya ketat sekali gitu loh. Segitu ya Kak? Gitu. Sampai segitunya kalau di SD ya? Wah, sampai kalau tahu kemarin aja tak ajari yang basket pakai keranjang itu, ada yang tumburan jatuh nggak bisa napas. Makanya kalau SMP SMA mungkin sudah bisa inilah, artinya menjaga tubuh. Kalau SD mah belum tahu dia bahaya gini numbur, itu nggak tahu dia. Ya untungnya ya kemarin kita pakai udah pakai ilmu pernapasan. Ya ini ya kayak kita kalau misalkan jatuh nggak bisa napas lah, itu biasanya penanganannya dampak kayak di sepak bola itulah di. Nah, karena tumbuh saking semangatnya. Ya itu makanya kalau SD itu nggak tahu bahaya, mereka itu nggak tahu, yang penting seneng semangat gitu loh. Nah, ya itu tadi Kak, kita harus bisa memperhatikan unsur apa Kak dalam pembelajaran Kak, keselamatan ya Kak. Keselamatan. Nah, ya oke. Ya. Makanya
Saya Kalau agak saya gini, kakak-kakak, saya kembalikan kepada kakak-kakak mau memilih yang mana. Kalau bagi saya, konsep SEM itu yang paling nyaman lah. Artinya nanti kalau mungkin di aksi nyata nanti bukti karya kita bisa ke arah situ. Gitu. Karena bukti karya kita nanti mau nggak mau itu Kak, SEM mau nggak mau gitu loh. kalau Tapi SEM-nya apa ya, monggo gitu. Nanti kakak-kakak boleh menerapkan invasi atau mungkin saya itu gobak sodor atau mungkin model pendidikan. Kalau betengan tuh maksudnya apa? Pendidikan gerak apa Kak? betengan ya lokomotor non lokomotor itu dia. Nah, pendidikan gerak berarti Kak ya? Iya. Nah, jadi dia gerak maksudnya mau materi tentang itu atau nanti disesuaikan dengan kearifan lokal atau mungkin kita ya apa terserah saja yang kira-kira bisa masuk akal dilakukan dalam proses pembelajaran gitu Kak. Itu kan bisa jadi pembelajaran juga ya materi ya Kak? Iya. Cuman ya kalau saya sih pinginnya sebenarnya sih kalau saya karena itu SEM itu memang mudah sih kalau kata saya. Cuman kan ya itu kalau anak SD saking senengnya, saking semangatnya luar biasa. Apalagi nanti kalau sampai dikasih tambahan berhadiah itu, wah, makin ngeri. Wah luar biasa Kak. Benar-benar kalau SD itu mau yang namanya permainan itu mereka antusias sekali. Memang luar biasa kalau saya. Pasti aja lah. Sampai kemarin itu makanya saya bilang sampai pernah mau gelut barang itu ya itu. Itu kalau SD. Ini karena mungkin gurunya ini ke Apri mungkin. Kalau saya gurunya mungkin nggak seheboh itu mungkin. Nggak tahu juga. Wah. Saya naik motor itu baru nyampe parkir. Oh Pak olahraga apa ini nanti? Waduh. Ini kayaknya sudah. Makanya ya saya kemarin tak coba untuk basket itu buat apa namanya peraturan itu tak modifikasi. Artinya pada saat mau merebut bola itu jarak antara pemain lawan dengan pemain ini dikasih jarak sekitar 1 meter, nggak boleh terlalu dekat. Nah itu seperti itu antisipasi. Cuman ya namanya anak ya tetap aja karena senengnya saking semangatnya masih nabrak-nabrak. Nggak ada hadiah aja kayak ada hadiah. Itu ya. Iya. Oke. Mungkin yang lain ada yang mungkin mau nanya-nanya, mau ngebahas, mau kemana arahnya, nggak apa-apa Kak, kita sharing. Ayo Kak. Oke Kak Bram. Oke Kak Roso, gimana Kak Roso? Gimana Kak Roso? Kita itu sampai tanggal 19 November, Kak. Ayo Kak Roso, bagaimana Kak Roso? Due date-nya tanggal 18 ya Kak. Berarti 10 hari kira-kira. Ayo, ada yang mau tanya-tanya? Sharing, ayo. Nggak apa-apa. Monggo. Ini mau tanya ini. Oh, monggo, Kak Anang. Agak kurang connect. Ini apa yang tugas kita ini kan suruh buat modul ajar sama rekaman video. Ini nih yang kita buat, ini kegiatan SEM itu ya Kak ya? Bebas Kak, model pendidikan gerak, model kebugaran, yang ketiga SEM. Ada 3 jenis yang bisa kita buat. Cuman, ya kakak-kakak mana yang lebih nyaman? Itu. Oke. Kurang connect masalahnya ini. Lagi kurang
Enak badan. Nggak apa-apa, Udah, nggak apa-apa. terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke. Kalau mau, makanya tetap saya akan tetap saran saya ke Sam sih. Dalam artian biar kakak-kakak sekali jalan gitu. Gambarannya seperti itu. Kenapa saya katakan biar sekali jalan? Biar nanti ketika pelaksanaan bukti karya, kakak-kakak itu sudah punya nggak ya? Punya dokumen ya, jadi tidak terlalu susah lagi gitu. Kalau mau itu, kalau enggak ya apa aja boleh Kak. Saya tidak mengintervensi ke arah situ, cuman yang saya gambaran dari saya seperti itu. Ya Kak, monggo sharing. Saya tunggu. Izin Kak. Ya, monggo Kak. Seumpama untuk pengambilan aksi nyata ini saya praktekkan Sam. Untuk tag videonya berarti seumpama saya bareng sama Kak Aris, tag videonya masing-masing apa bisa bersamaan Kak? Sebentar ya Kak. Nanti dulu. Bisa sih Kak bersamaan, tetapi yang pertama Kak, kegiatan fasilitasinya Kak. Fasilitasinya itu masing-masing ya Kak? Ya. Nanti ketika pelaksanaan lapangan bersamaan nggak apa-apa Kak. Jadi misalkan Kak Sigit tim A, Kak Aris tim B, gitu aja Kak. Oke, ya. Jadi pelaksanaan bareng-bareng, nanti instruksinya tetap satu tempat kan Kak? Iya. Nanti ketika pelaksanaan, nanti timnya dibagi dua nggak apa-apa. Misalkan kayak ketua panitianya itu siswanya Kak Sigit, kepala sekolahnya misalkan ini ya, itu dari itu nggak apa-apa Kak, ngalir aja nggak apa-apa itu Kak. Tetapi prosesnya kan ada yang beda Kak. Di mana yang beda? Nah, di bagian fasilitasinya Kak. Itu bisa Kak. Saya rasa itu malah lebih bagus itu Kak, lebih mudah sih. Tambahan juga Kak, itu nanti rencana Kakak apa? Misalkan kalau mau buat Sam. Ya nanti tinggal ini aja Kak, saya rembukan dulu sama junior. Ini juniornya ada nggak ini? Res, monitor. Iya Kak. Jadi junior maunya apa nih junior? Banget sing tuwe. Ya, nanti bisa gambarannya gini Kak Sigit, misalkan kalau dikaitkan dengan bukti karya yang saya katakan tadi ya Kak Sigit ya, mungkin Kak Sigit itu menganggap itu pertandingannya sudah dilakukan panjang Kak. Jadi misalkan dibuat dua tim ya Kak. Maksud saya paham nggak Kak? Jadi kalau bukti karya tadi itu harus dilakukan benar-benar nyata selama 1 musim ya Kak. Kalau Sam kan memang harus 1 musim ya Kak. Oke. Teknis secara administratif 1 musim. Tapi secara praktik diatur sama Kakak. Bisa dipahami nggak maksud saya? Siap Kak. Nah, jadi secara administratifnya itu memang harus 1 musim memang Kak. Secara administratifnya. Tetapi pelaksanaannya disesuaikan saja Kak. Karena memang Sam itu memang nggak bisa diadakan sak-dek-saknya, tetapi harus 1 musim gitu. Yang bahasa 1 musim itu ada jangka waktunya nggak itu Kak? 1 musimnya itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Ya, pelaksanaan itu Sam itu minimal 3 bulan. Makanya kalau kita cocokkan dengan P5 tuh pas loh Kak. P5 tuh berapa lama? Misalkan bangunlah jiwa dan raganya, berapa lama Kak? Berapa jam sih? 80 ya? Berapa sih? Lupa saya. Kemarin saya laksanakan Kak Aris yang ngurusin P5 Kak Aris. Sementara ini saya belum Kak P5. Aku nggak termasuk tim Kak Bram. Kayaknya sekitar 80 berapa gitu emang jumlah jamnya. Ya 80 jam. Berarti kan
kalau misalkan dibuat blok 80 jam itu berarti kan sekitar 10 sampai 12 hari ya Kak, kalau sistem blok. Kalau dia sistem nggak blok, itu berarti berapa pertemuan itu? Satu hari itu berapa jam sih? 7 ya? 7, 10, satu minggu 10 jam. Gimana sih ngitungnya tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar ketemunya 4 ya. 4, 2. Ketemunya 3 bulan juga, Kak. Kalau kita hitung full yang tidak sistem blok ya. Kalau sistem blok kan hanya sekitar 10 hari kalau nggak salah. Penghitungannya kemarin saya agak lupa juga karena saya fasilitator bukan koordinator, jadi nggak hitung-hitung itulah, pokoknya saya jalanin gitu aja kemarin gitu. Jadi memang targetnya ke situ Kak. Jadi nanti harapannya memang program yang bisa kita buat ini bisa jadi dilaksanakannya gitu kan ya. SEM itu bisa jadi dilaksanakan kan di luar jam belajar Kak. Misalkan kalau di eskul bisa mungkin kita manfaatkan jam eskul Kak. Gitu. Misalkan 1 minggu, 1 pertemuan sekali gitu setiap hari. Kalau Banjarmargo libur ya Sabtu Kak ya? Sabtu libur Kak. Nah, misalkan dilaksanakan di hari Sabtu kan gitu kan. Karena di hari libur itu untuk pelaksanaan fokus P5. Kakak di sana P5-nya blok atau gimana Kak? Kokurikuler? Kalau nggak salah sistem blok kalau nggak salah. Berarti selama 2 minggu ya kira-kira 10 harian itu Kak ya? Iya. Karena kemarin 2 minggu itu siswa itu ya dari P5 sampai panen raya 2 minggu itu. Ya, berarti kan sistem blok. Nah, berarti kalau memang sistem blok, ya berarti itu sudah bisa dianggap 1 musim ya, Kak? Jadi kan nanti pertandingan kan bisa saling bertemu gitu loh, Kak. Karena kan masuk dalam kategori 3 bulan itu, Kak. Kalau kita pecah ya, Kak. Kan standar pertandingan kan nggak boleh habis main lagi kan gitu kan, standar pertandingan gitu kan. Iya, iya. Kalau tempat kami itu, Kak, P5 itu dilaksanakan ada yang sistem blok, ada yang tidak. Yang tidak sistem blok itu dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat apa ya, saya lupa. Jadi dia nggak include per hari, yang include per hari dikumpulin jadi 1 Kak, di hari Senin dan Jumat kalau nggak salah, saya lupa. Ya, Senin Jumat. Nah, jadi di situ bisa kita jadikan momen. Kalau di tempat saya bisa, misalkan dibuat setiap hari Senin itu tanding, misalkan nanti hari Jumat lagi tanding, Senin lagi tanding, Jumat tanding. Tapi kalau yang sistem blok selama kira-kira 2 minggu berturut itu kan, berarti kan setiap hari bisa tanding Kak. 1 hari bisa mungkin 1 kali pertandingan gitu kan, 1 timnya. Tetapi yang lain dibuatnya mungkin kan saling bertemu gitu kan Kak. Misalkan ada 10 kelas, berarti kan kalau dibuat 2 bagan gitu kan, dibuat 10 berarti dibuat mungkin 2 grup gitu Kak ya. Saling bertemu kan 9 ya. 5, 4 kali pertemuan. 4, 8, 10. Pas 10 pertandingan kayaknya Kak ketemunya. 10 pertandingan apa ya? Berapa ngitungnya? Kalau 1 bagan 5 itu berapa kali bertemu Kak? 1 grup 5 itu 1 tim berarti ketemu berapa kali? Itu berapa pertandingan? 4 ya. Berapa? Kalau sistem bertemu ya 4 kali main. Ya 4 kali. Berarti kalau dibuat 2 grup kan ada 8 pertandingan ya Kak? 8 pertandingan. Berarti nanti kita naikkan ke semifinal. Berarti semifinal itu 2 pertandingan. 3 pertandingan karena perebutan juara 3. Terus kemudian final 8, 3, 11. Total ada 11 pertandingan Kak. Nah itu kan, ya itu misalkan kalau 10 gitu kan Kak. Tapi kan bisa lebih dari itu kalau memang penerapan SEM. Jadi perhitungan 1 musimnya itu dianggap 3 bulan paling minimal. Jadi kalau memang... Kalau dibikin sistem gugur juga bisa ya Kak Bram?
Ya bisa, yang penting ketemu 3 bulan itu bukan pertandingannya ya Kak, tetapi fokus ke persiapan. Kayak nanti di situ di momennya ada misalkan nih kalau kita anggap saja kita 10 hari ya Kak. Berarti kalau tadi itu yang 10 kelas tadi berarti ketemunya 11 pertandingan gitu kan. Itu kalau dibuat 2 hari cukup nggak? 11 pertandingan. Kalau misalkan 2 hari 3 sekali hari lah main. ya 3 hari. Enggak, bukan yang saling bertemu. Kayaknya cukup lah 3 hari ya. Oke. Nah, 7 harinya dimulai dari persiapan Kak. Berarti setiap hari bagaimana teknis latihan, mereka latihan-latihan gitu Kak. Masukin bagaimana pengelolaan latihan, jadwal latihan mereka. Jadi selama 7 hari itu jadwal latihan. Nah 3 harinya itu pertandingan. Gitu Kak. Teknisnya. Jadi selama 3 bulan itu bukan 3 bulan tandingannya, bukan. Tetapi ada pengelolaan musimnya Kak. Jadi bukan musim pertandingan tapi dari mulai persiapannya masuk di situ Kak. Nyambung ya kira-kira ya? Siap Kak. Oke, tuh. Itu secara teknisnya Kak, secara administratifnya. Jadi nanti kalau di bukti karya nanti atau di modul ajar itu bisa dibuat seperti itu Kak. Di modul ajarnya untuk bukti karya, tapi kalau untuk pelaksanaan itu langsung nggak apa-apa Kak. Karena punya saya juga kemarin bukti karya aksi nyata saya itu langsung Kak. Jadi tidak ada penyiapan, langsung kita praktek lapangannya. Jadi dianggap penyiapannya, kegiatan fasilitasinya itu dilakukan sebelumnya Kak, hari sebelumnya. Jadi masuk langsung ke kegiatan inti saya Kak. Itu masuk ke kegiatan inti. Saya edit oh iya saya itu kayaknya nggak saya edit deh Kak. Editnya dikit bener kok saya, karena ternyata malah ada yang ngomong di depan deket kamera dan wah kayaknya ngerusak gambar lah intinya gitu. Kayaknya nggak saya edit itu kayaknya. Kalau yang aksi nyata, saya juga nanti saya share lah video saya itu di mana. Itu Kak, langsung kita di lapangan Kak. Jadi tidak ada kegiatan fasilitasinya, tidak saya munculkan di video, langsung fokus ke SEM-nya, aksi nyata lapangan. Jadi kalau kayak kita kemarin kita langsung sudah di lapangannya Kak. Itu saya buat. Makanya punya saya itu yang kemarin itu 30 sekian menit kok. Lupa saya juga berapa menitnya. Saya cari dulu di mana videonya. Lupa saya. Di akun yang mana? Saya salah naruh akun sih. Itu Kak. Yang lain Kak boleh tanya. Mungkin kalau punya Kak Arif, itu saya cenderung ke SEM ya Kak Arif ya. Ada nggak orangnya ini? Ya Kak, ya benar. Langsung ke SEM dia. Karena memang nggak ada di lapangannya ya Kak Arif ya? Iya, nggak ada. Langsung dia. Soalnya kalau ada di lapangannya repot ya Kak Arif ya? Tuh, karena memang nggak ada pembelajaran di kelas karena pondok sistemnya seperti itu. Tuh. Ya monggo dipersilakan saja Kakak, disesuaikan saja dengan mana yang paling mungkin bisa dilakukan oleh kakak-kakak. Ada tambahan pertanyaan? Kalau memang nanti masih bingung, nanti kita cari sela-sela di tengah-tengah, nanti kita sepakati Zoom untuk di luar jadwal ya Kak. Artinya kita Zoom pribadi, mandiri gitu ya, untuk ngebahas ini. Gimana kakak-kakak? Ini kan masih menjadi siap. Gimana Kak Aris? Setuju. Jadi yang penting sekarang sudah ada gambaran bahwasannya kita akan melaksanakan aksi nyata kita Kak. Ya. Terus nanti di tengah-tengah perjalanan kita nanti sama-sama cek, kita sama-sama perhatikan mana nih kira-kira yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita fokuskan. Mungkin ada pertanyaan, ada kebingungan di tengah jalan, nanti mungkin di situ kita bisa saling sharing. Gimana Kak? Oke ya? Oke Kak Bram. Oke. Wah,
Burungnya Kak Sigit ini, weh, Mas, ini jangan-jangan dapat barang baru ini. Burung istirahat, terbang. Oh, suaranya nyaring gitu ya. Oke. Atau ada pertanyaan lagi tentang ini, Kak? Ada pertanyaan tentang yang kita bahas malam ini? Ada pertanyaan? Di situ harusnya 7 menit cuma diskusinya, tapi lebih dari 7 menit kita diskusinya. Karena memang nggak apa-apa, biar kita terbuka juga, Kak. Kalau mau pendidikan gerak ataupun kebugaran, itu memang di kelas, gitu kan. Di kelas, kita pelaksanaan di kelas, seperti yang biasanya mungkin sudah dilakukan. Kenapa kemarin saya langsung ngambil ke SEM? Karena bagi saya, gitu kan, yang pendidikan gerak itu saya bisa lah melakukannya gitu kan. Dan kalau diambil rekaman anggap saja sudah pernah gitu kan. Tapi yang SEM ini kan menjadi pertanyaan apa ya? Saya belum gitu. Jadi kan ini Kak yang bisa dipilih Kak. Kak Anang, pendidikan gerak boleh, kebugaran boleh, terus sport education boleh gitu kan. Dengan kebutuhan. Jadi mana yang kira-kira cocok oleh Kakak? Ini aspek penilaian utamanya di sini, Kak. Sebenarnya kalau di SEM itu semuanya bisa lengkap ya, Kak. Bagaimana kita interaktifnya tuh enak, motivasi dan emosi positifnya enak. Nggak harus perfect ya, Kak. Jadi Kakak boleh mengingatkan ketika anak menyampaikan salah. Ayo gunakan, ayo fokus ketika dalam menyampaikan, ketua panitia dalam menyampaikan silakan fokus. Itu boleh kok, Kak. Positif. Ayo, bisa gitu. Kasih semangat. Nggak apa-apa. Kan pembelajaran ini kan. Oke, bisa dicukupkan atau bagaimana ini, Kak? Cukup, Kak. Nanti sambil jalan lah nanya-nanya. Oh, sambil jalan. Tapi jangan nanya di jalan ya, Kak. Iya, sambil jalan ya berarti nanyanya di jalan. Oke, Kak. Di sini kok ini ada pantun ini, Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung. Cakep. Oh gitu, harus cakep dulu. Cakep dikit ya. Ulangi dulu. Jika ada pelan Kak Bram bacanya. Oh iya, kecepatan tadi ya, Kak. Oke. Santai. Karena kalau Kak Sigit didampingi guru bahasa Indonesia sih, jadi paham banget dia. Oke, jika ada jarum yang patah. Cakep. Jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ini kayak yang kedua, pergi ke Jakarta. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, sehat selalu di hati dan terinspirasi. Wah, luar biasa. Oke, Kak. Wah, harapan saya kakak-kakak ini memang saya jujur ya, kegiatan ini saya malah dapat tambahan inspirasi baru, motivasi baru, semangat baru loh, Kak. Di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemarin saya sudah muncul dan ini muncul lagi dari kakak-kakak. Waduh, ini punya ide-ide baru gitu kan. Saya jadi penasaran penerapan batu bata, hijau, hitam, terus Tom Jerry. Itu aku masih mikir yang Tom Jerry ini masih konsepnya gimana nih, kira-kira masih belum nyambung. Nanti tak berguru dulu dengan Kak Sigit ini. Kayaknya menarik gitu, Kak, untuk kelas 10. Idenya Kak Apri itu, Kak Bram. Oh, Kak Apri malah punya ide. Berarti ini deket ini, Kak, deket rumah. Iya. Gimana nih, Kak?
Aris, kayak mau dibalas nih pantunnya nih. Kepencet. Waduh, saya pikir mau dibalas pantun saya. Oke. Jadi itu ya kakak-kakak tentang kegiatan kita gitu kan. Yang ke depan. Semangat ini, kita tanggal 14 nanti selesai Kak. Gitu. 14 tuh pucuknya gitu kan. Tapi nanti sebelum tanggal 14 selesai kok. Gitu. Jadi sesuai jadwal. Jadi harapan saya kakak-kakak masih semangat gitu ya, punya semangat yang tinggi gitu kan. Dengan harapan saya kalau nggak kita seperti ini, kapan lagi ada upgrade diri yang gratis malah difasilitasi ya Kak, secara pulsanya, walaupun belum dapat pulsanya, tapi yang kemarin cukup ya Kak untuk menggantikan pulsanya gitu kan Kak. Ya, kira-kira begitu Kak. Mungkin bisa saya cukupkan kegiatan kita malam hari ini Kak. Kalau memang bisa, saya minta open kamera kita. Saya pengen kita dapat mendokumentasikannya Kak. Boleh open cam, tenang aja Kak Apri, saya tunggu Kak Apri. Tenang aja, kalau punya Kak Apri emang agak lambat ya, kita tunggu. Nah, duh Kak Nuri sudah ngantuk kayaknya Kak Nuri. Ya, yang penting sehat Kak Nuri. Oke, Kak Edi mungkin belum bisa on ya. Wah, muncul kan Kak Apri. Emang harus proses ya Kak Apri ya, punya Kak Apri ya. Oke, salam olahraga Kak. Ayo, gini aja lah Kak. Belum? Satu, sebentar Kak. Oh, kayak kurang fokus. 1, 2, 3. Oke, coba saya share dulu di maklum HP-nya agak ini. Oke, terima kasih kakak-kakak atas malam hari ini. Tuh, Kak Sigit, Kak Aris, semua masih pada sehat. Ini Kak Nuri yang sekarang sambil ngomong ya. Kak Anang yang selalu jadi sohibnya Kak Sigit, tadi dicariin sama Kak Sigit terus ya. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu. Yang lagi ngurusin saudara-saudaranya, mungkin Kak Edi ya masih ngurusin orang tuanya. Semoga selalu diberi jalan sehat ya untuk kita juga. Diberi jalan sehat, jalan kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Saya selalu yakin hal yang positif kita lakukan akan berdampak positif untuk kegiatan yang lainnya. Semangat selalu kakak-kakak. Saya cukupkan, saya akhiri. Mohon maaf atas segala salah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak.